Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'asyadiqin, amma ba'du. Para salikin, sahabat, jamaah, kolega, dan kaum profesional, semoga kita mendapatkan ridho dan maunah serta keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Memulai ngaji kitab Tajul Arus pada pagi hari ini, mari kita bersyukur, bermunajat pada Allah. Semoga kita senantiasa mendapatkan nikmah, dan karena itu tidak pernah kita mampu untuk menghitungnya. Biqouli alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita, kekasih Allah, tempat kelanggengan kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Biqouli Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Para salikin, jamaah semuanya yang saya cintai, yang saya hormati, saya akan meneruskan ngaji kitab Tajul Arus, dan kita pada satu kata mengakhiri kita ngaji hari Sabtu yang lalu. Apa yang disebutkan oleh Syekh Tajuddin Ibnu Athaillah? Beliau mengatakan qad hana kulla hawan manittaja ilal khalqi. Sungguh hina dan sangat hina. Ini qot'i ya, takkid itu. Hana, seseorang itu yang sangat hina. Kullul hawan, dan itu setiap manusia itu sangat hina. Manittaja ilal khalqi, kalau seseorang itu hanya membutuhkan manusia, sing ndak dibutuhno Gusti Allah. Sing diwedeni menungso, yang ditakuti atasannya, yang ditakuti nggak dapat pekerjaan, yang ditakuti hilang pekerjaan, yang ditakuti dimarahin atasannya, tapi nggak pernah takut melanggar pada Allah. Ini adalah qad hana kullal hawan. Jadi ini sehina-hinanya manusia adalah orang yang paling takut dan membutuhkan sesama manusia. Nah, saya lanjutkan dengan sisi lain dari kitab ini. Wa qala al-muallif fi hadzal kitab wa nalbihima bi ulumiha fid darin amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Atadhunnu anna dawa'a khulbun taqulu illam tahjum alaihi hajman lam yahsul laka sifa fahjum ala taubah wala tahlibannaka ala halawatil maksiyat. Para salikin, diteruskan ya, mbok aja urusan menungso tok. Jangan karena urusan manusia saja. Dan memang tidak ada satupun hidup itu yang enak tanpa ujian. Ujiannya adalah maksiat, ujiannya adalah urusan-urusan kesenangan dunia. Tapi ingat, atadunnu innad dawa, janganlah engkau mengira sesungguhnya annad dawa, yang namanya obat itu khulfun taqulu, yang kamu minum itu akan manis. Enggak. Pahit obat. Melek bengi itu pahit. Sholat malam itu pahit. Ya, enak-enaknya tidur harus dibangunin itu pahit. Tidur enak jam 2, jam 3, dikebuti sama apa?
surban, ayo bangun-bangun, pahit. Ya, pahit. Lah manusia itu senengannya enak-enakan kok kon bangun malam. Pahit. Ya, intah cuma alai hajman. Kalau Anda tidak segera bangun malam, kalau obat itu tidak segera engkau minum, lam yahsulu laka sifat, maka engkau tidak akan sehat. Batinmu, perasaanmu, orientasi hidupmu selamanya akan urusan dunia. Maka karena itu segera bangun malam, zikir ya, melakukan sesuatu, ngalor ngidul kudu nggawa tasbih. Sailing-ilingnya mana yang perlu untuk dizikirkan. Pahit, tapi itu obat. Jadi jangan merasa namanya obat itu pasti manis, jangan. Nggak ada obat pahit. Manis itu mesti pahit. Suruh malam, suruh zikir, suruh taklim, suruh ke majelis, suruh sholat jamaah, itu pahit. Tapi itu obat. Fahjum alat taubah, karena itu Anda segeralah untuk bertobat. Ya, tobat inilah pintu untuk orang itu minum obat. Kalau orang itu masih nggak mau tobat, masih yakin dan jaya dengan keangkuhannya, dengan dosa-dosanya, sulit akan meminum obat-obat tadi meskipun pahit, tapi jiwa kita, perasaan kita akan sehat. Ya, wala taglibannaka halawatul maksiat, jangan sampai engkau itu justru tergoda dengan manisnya maksiat. Maksiat itu manis, enak. Ya, tergoda itu enak. Bahkan manusia itu mengatakan, godain saya dong. Banyak orang itu yang membuka diri untuk digoda. Laki pada perempuan, perempuan pada goda, kenikmatan makan, kenikmatan jalan-jalan, kenikmatan untuk bersenang-senang, itu manis. Bahkan orang itu izin yang mendesain, yang didesain itu adalah yang manis-manis dunia. Tapi jarang manusia itu mendesain how to road to akhirat. Bagaimana road jalan menuju akhirat itu nggak pernah. Misalkan tahun ini 2002 saya resolusi jihad saya ikut suluk. Tahun ini resolusi jihad saya sudah harus aktif istiqomah sholat malam. Adakah? Jarang. Tapi kalau hari ini saya harus naik pangkat, bulan depan nambah pekerjaan, bulan depan, tahun depan naik pangkat, itu sing manusia yang banyak. Tapi jarang orang itu yang road to akhirat, road to Allah, itu jarang. Padahal itu adalah halawatul maksiat, karena itu adalah sesungguhnya manisnya maksiat. Nah, justru manusia itu senang dengan digoda yang maksiat. Godain dong, kira-kira kan gitu ya. Kalau engkau tidak goda, saya yang goda. Nah, itu manusia. Oke ya. Saya lanjutkan, wa qala al-mu'allif ba'dal kitab wa idza ra'aitan nafsaka mutatta'lian illa sahwat fahrub illallah wasta'id bihi fa inna yuhjibuka minha. Fa idza ra'aitan nafsaka, apabila engkau mengetahui dirimu itu ya mutalla'an illa sahwat, sudah cenderung kepada syahwat, Anda harus Setu sahwat, ya, setu drug, setu korup, setu dunub, dosa. Misalkan kadang-kadang manusia itu kan ada khotoh, ada sesuatu yang terlintas. Oh, saya kesana, nanti enak loh di sana. Oh, di mall ini wanitanya cantik-cantik, misalkan. Oh, yang laki, oh yang gagah-gagah, yang dadanya bidang, ada yang seperti itu. Ya, kalau itu sudah khotrohnya seperti itu, fahrud illallah, maka kamu larilah segera kepada Allah. Dan melaju wae, segera lari saja pada Allah. Wasta'iz bihi, dan engkau harus segera minta ampun dan minta pertolongan Allah. Fa innahu yujibka minha, karena sesungguhnya engkau akan diselamatkan oleh Allah SWT. Ini aneh loh. Justru kalau urusan maksiat ndang melayu, segera lari. Tapi kalau sudah diajak taat, diajak ibadah, ngumpet, pura-pura nggak bangun,
saya sakit nggak bisa sholat malam. Itu ada yang gitu-gitu itu ada. Banyak. Aduh, apalagi sholat bangun jam 2, jam 3 malam, hanya pipis, balik lagi ke tempat tidur lagi. Itu banyak. Itu berarti tidak fahrub illallah. Itu berarti tidak segera lari pada Allah. Ya. Jadi dengan caranya seperti itu para salikin. Kalau sudah ada kerentek, langsung istighfar, lari kepada Allah, insya Allah Allah akan membantu kita, menolong kita. Wa qala Abu Habib bi'atal kitab badala ma taqulu aina ashabul khutwah ainal auliya ainar rijal kul ainal basyirah hal yasluhul mutalasihi bil adhirah ayyara bintas sultan. Kalau sudah seperti badala taqulu, sebaiknya kamu itu mengatakan iri kepada aina ashabul khutbah, ya. Dan siapa sih yang rajin beribadah kita harus milang-miling. Bahasa Jawa itu milang-miling apa ya? Toleh kanan. Oh ini ahli ibadah, oh ini orang baik. Aina dicari. Jangan ainal hubbus syahwat. Mana yang senang syahwat, saya mau ikut. Mana yang ikut jalan-jalan, saya ikut. Tapi ini aina ashabul khutbah. Mana yang mensegerakan lari menuju Allah. Ainal auliya. Mana wali Allah. Mana kekasih Allah. Saya akan berjumpa. Saya ingin bersilaturahim. Bukan mana pejabat. Ainal khut, ainal jah. Aina sultan, katakan itu. Menungso itu yang dicari itu kalau sudah urusan sultan, urusan orang berpengaruh itu yang dihubungi. Tapi tidak bertanya ainal auliya, ainal mursyid, ainal ulama, enggak ada. Yang dicari adalah ainas sultan, ainal jah, ya. Ainal ahlus syahwat. Mana saya mau ikut. Orang jarang mengatakan ainal ulia, ainar rijal, mana sih lelaki sejati? Mana pemuda sejati? Pemuda sejati itu adalah orang yang menangis di tengah malam karena dia rindu pada Allah, karena mahabbah kepada Allah. Bahkan dia harus mengatakan kul ainal basyirah, di mana mata hati saya? Umur 40, 50, 60 kok masih urusan dunia saja itu loh. Saya itu kok nggak nyari Allah itu kemana sih? Aina ainul basyirah. Jadi ada 4 tahap ya para sahabat dalam ilmu. Yang pertama adalah ilmu yakin, ya. Yang kedua adalah ainul yakin. Yang keempat adalah hakul yakin. Di atas hakul yakin ada ainul basyirah, mata hati yang paling dalam. Mata yang dalam kok kalah dengan nafsu ya? Ini marah ini. Bahasa ini kul ainal basyirah. Loh, mata hati sekarang itu sampai usia segini itu kemana ya saya? Kok masih begini-begini? Sholat malam enggak? Sholat hanya mulut, zikir hanya mulut. Tidak pernah istighraq sampai tenggelam dalam zikir. Usia sudah 60. Ubannya sudah bertabur 90%. Tapi senengannya kok masih ke jalan-jalannya enggak benar-benar. Kainap. Ya, hal yastahulul muta'il bi'idzarah. Maka dengan demikian Anda harus dapat dan bermata hati, ya. Hal yasluhul muta'il bil adlah. Apakah seseorang yang penuh dengan peliputan kotoran, ya ini kotorannya bil idzarah itu ya bahasanya itu kotoran manusia ya. Apakah seseorang yang penuh dilumuri dengan kotoran manusia, ayyara bintas sultan, apakah patut seseorang seperti ini menghadap dan menemui putra seorang raja, putri seorang raja? Nah, kowe itu sik blepotan, dongamu itu urung kabul, kowe itu dosamu kakean.
Di hatimu tuh kerak-kerak seperti itu loh. Maksiat masih setiap hari loh. Amalmu kurang loh. Kok menghadap sultan, menghadap raja, ngelamar anaknya oleh, apalagi menghadap Allah. Nah ini kita harus introspeksi ya para salikin. Mengapa doa-doa kita sering tidak dikabulkan itu? Siapa kita? Kita sedang dalam posisi apa itu harus introspeksi. Para salikin, ini contoh cerita. Diceritakan Anis Syekh Makinuddin Asmari radhiyallahu an annahu qala kuntu fil Iskandariyah farada samsan qad atalaqta ma'as samsi fa ta'ajjabu min dalik fadawnatu minhu fa idza sabbun qad khatta idaratu qad ghalaba nuruhu ala nuris samsi fa salamtu alaihi faradda ala salam fa qulta lahu min aina. Saya potong di sini tuh. Ini ada cerita dari An Syekh Makinuddin Asmar radhiyallahu. Ini gurunya Imam Sadili, gurunya Thariqah Sadiliyah. Jadi namanya Syekh Makinuddin radhiyallahu. Syekh Makinuddin radhiyallahu berkata, annahu qala, dia berkata, kuntu bil Iskandariyah. Saya tuh sekarang lagi di kota Iskandariyah, kota yang cantik di ujung barat Mesir. Disitulah para wali, tempat tinggalnya Syekh Tajuddin Ibnu Athaillah itu dilahirkan di situ, gurunya di situ. Tapi Syekh Tajuddin dimakamkan di Mesir, ya, Kairo. Dan alhamdulillah saya mungkin sudah 3 kali ke makamnya Syekh Ibnu Athaillah ini. Cuma sayangnya makamnya di Kairo. Kalau makamnya di Jakarta kira-kira nggak ada orang yang berhenti ziarah. Tapi sana ya ada, cuma nggak terlalu banyak. Nah, beliau berkata, kuntu bil Iskandariyah, saya sedang di Iskandariyah. Faru'aita samsun qatala'atan ma'as-samsa. Saya kok melihat matahari ada yang membarengi matahari lain. Kata si Imam Makinuddin, ya, ta'ajjab min dzalik. Saya ta'ajub, saya terkejut. Ya, saya sangat terperanjat. Ada matahari lain. Ya. Fadawna minhum madza sabun. Setelah saya datangi ternyata seorang pemuda. Ya, qad khatta khadirah, dan pemuda itu bersinar. Ya, qad ghalabat nuru ala nur syamsi, bersinarnya seorang pemuda itu di seluruh wajahnya dan pundaknya itu apa? Ghalaba nuruhu ala nur syamsi, dia melebihi sinarnya matahari itu sendiri. Jadi ada matahari, ini ada matahari. Tapi begitu didatangi, matahari itu kalah dengan sinarnya seorang pemuda itu. Fasalam ta'alahi, maka Syekh Makinuddin itu iuluk salam. Assalamualaikum. Faradda al-salam, maka radda, membalasnya pemuda itu. Fakultu lahu aina, maka Syekh Makinuddin itu berkata, fakultu lahu, kamu dari mana? Siapa? Anaknya siapa kok begitu hebat mencorong asrok wajahnya? Ya. Oke. Ya, kok mencorong? Fakola, maka seorang pemuda itu mengatakan apa? Menjawabnya, fakola sholaitu subuh fil masjidil aqsa baitul maqdis wa usolli dhuhri indakum wal asru bi Makkah wal maghrib bil Madinah. Fakultu lahu takunu dhaifi qala sabila ila dzalik thumma wadda'ani wasraf. Dan pemuda itu menjawab, ya, sholaitu subhi fil masjidil aqsa baitul maqdis. Tadi saya sholatnya subuh di Condet, kira-kira gitu. Ini kan ada santri-santri yang mau ikut ujian, sholatnya di Condet, kira-kira gitu kan. Kalau itu menjawabkan, ya, sholaitu subuh fil masjidil aqsa baitul maqdis. Nah, tadi saya sholat subuhnya itu di Palestina, kira-kira gitu kan.
Wa usollidu indakum, dan saya sholat zuhur bersama Anda di Iskandaria. Padahal dari berapa puluh ribu kilo dari Palestina ke Mesir. Ya. Wa usollidu indakum, dan saya zuhur bersama kamu. Wal asru di Makkah, nanti saya sholat asarnya di Mekah. Wal maghribu fil Madinah, dan saya akan menutup sholat di Madinah. Apa? Orang takjub, orang seperti ini kan, ini min auliya, pemuda auliya. Fakultu lahu taqufudhu fi. Ya wis, kalau gitu kamu jadi, saya mau nggak jadi tamu saya? Kata Syekh Mamunuddin. Syekh Mamunuddin juga wali. Ya, tidak ada wali kecuali illa bil wali. Wali ketemu wali. Nah, kemudian Syekh Mamunuddin mengatakan, ya kamu ke rumah saya ya, kamu jadi tamu saya. Apa yang dikatakan? Qala la sabila dzalik. Enggak ada waktu saya untuk bertamu. Hidup saya hanya untuk Allah. Saya tidak ada waktu untuk bercengkrama. Saya tidak ada waktu untuk bersenda gurau. Saya tidak ada waktu urusan dunia. Tsumma wata'ani wasraf. Kemudian pemuda itu menghilang dan meninggalkan orang. Kita 24 jam itu berapa untuk Allah? Ayo kita introspeksi. 24 hari 20 jam sehari semalam itu untuk sholat itu berapa menit? Ya katakan 2 menit, 3 menit kali 5 hanya berapa? 15 menit dari 24 jam. Loh, sisane itu tinggi apa? Selebihnya itu untuk apa? Apa? Dunia, harta, pangkat, anak, cucu. Nah, ngopeni cucu berjam-jam itu memang itu baik-baik, tapi nggak cukup. Kamu akan disandra oleh Allah, disandra oleh cucumu. Ya, kamu akan disandra urusan dunia, kamu akan disandra dengan bersendagora dengan cucu-cucumu itu. Padahal engkau kapan? La tulhikum awalukum wala auladukum an dzikrillah. Jangan sampai hartamu, anakmu, cucu-cucumu itu sehingga engkau itu lupa berzikir pada Allah. Man akrama mu'minan faqanna ma'akramallah wa man adina mu'minan faqad adzas sayyidahu wa maulahu. Fa iyyaka an tu'dzil mu'minan fa in nafsaka qatib talaqta bimasabiha yakfika hamluka. Jadi dengan demikian ini para salikin disebutkan agak ganti topik. Nah, intinya begitu. Man akrama mu'minan, siapa yang memuliakan mukmin, fa annama akramallah, seperti halnya seseorang itu memuliakan Allah. Wa man adina mu'minan, dan siapa orang menyakiti sesama mukmin, faqad adzana sayyidul maulah, orang itu seperti halnya menyakiti sayyidahu, tuannya, wa maulahu, dan bendoroni, artinya Allah Subhanahu wa taala. Fa iyyaka an tudza mu'minan, karena itu engkau jauhilah dari menyakiti orang mukmin. Oke, kita tanya, berapa kali kita menyakiti manusia lain? Berapa kali tangan jari-jari kita itu menulis di dalam WA yang menghibah kepada orang lain? Berapa kali kita menfitnah kepada orang lain? Berapa kali Anda bangga kalau musuh-musuh kamu singkirkan dan kamu menjadi raja di raja yang tidak pernah mau turun? Ya. Orang nggak sadar setiap hari dia itu menyakiti orang lain. Fa inna nafsaka qad talaq ma fi wasiha yakfi hamlika. Jadi dengannya seperti diibaratkan karena itu ya Anda harus menghendaki, ya bukan karena itu fa inna nafsa qad talaqta bimasawiha, karena sesungguhnya engkau itu sudah penuh dengan kejelekan. Nggak usah jelek-jelekan orang lain, delera gitu kan?
Wa yakfi hamlaka, sudah terlalu berat kamu itu dengan dosamu itu terlalu berat, kok nambah dosa lain, dirarakan gitu kan? Ini ciri dari orang mukmin. Ma mithalaka illal baslati idza kusirat kharajat kulliha kusurun. Orang seperti ini oleh Imam Tajuddin Ibnu Athaillah dikatakan mathalika illal basilah, orang seperti ini seperti bawang. Ya. Idza kusirat, apabila bawang itu dikupas, kharajta kullaha, maka dengan demikian keluar lagi, dikupas lagi, kulit lagi. Kusuran, selalu begitu sampai tidak ada namanya isi dari bawang. Saya ingin tanya pada kita, berapa yang kita menanam, berapa isi mahabbah kita kepada Allah, berapa sudah kita itu istighraq kepada Allah. Berapa lama Anda bisa merasakan nikmatnya sholat malam? Berapa Anda menikmati munajat pada Allah? Jangan-jangan Anda itu kusuron, nggak ono isine. Urip sampai 60-70 nggak ono isine. Isine urusan dunia, ya. Bukan, ini bukan apa-apa, ini nyindir saya sendiri, nyindir kita semua. Mari kita ini menuju Allah. Intinya itu, ya mbok aja kulit tok. Menungso itu sing digoleki kulit. Menungso itu sing digoleki seringkali hanya rumah kardus. Kelihatannya bagus kan rumah kardus, tapi begitu didatangi dirobohkan tidak ada apa-apanya. Seringkali manusia itu membangun urusan kemegahan di dunia dan itu rumah kardus, nggak ada manfaatnya nanti di yaumil akhir. Ya, saya moga-moga kita nggak tersinggung ya dengan kitabnya Ibnu Athaillah ini yang namanya Tajul Arus. Namanya ini adalah mahkota pengantin. Kitab ini adalah siap-siapnya kita untuk menuju Allah kok. Moga-moga para salikin sesi ini mendapatkan ridha mengunah dan moga-moga mendapat berkah apa yang menjadi isi kitab ini. Mohon maaf atas segala kekurangan saya. Akhirul alam, wallahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.